Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang penetapan peluang usaha dan ide usaha dengan metode bisnis model Canvas. Analisis peluang usaha merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang usaha yang memungkinkan seseorang atau perusahaan mampu mengambil keputusan untuk memulai suatu bisnis ataupun mengembangkannya. Untuk analisis peluang usaha yaitu adalah terbagi menjadi 4 komponen penting. Yang pertama yaitu analisis pasar atau konsumen, dan yang kedua ada analisis kompetitor, yang ketiga ada analisis keuangan, dan yang keempat ada analisis risiko bisnis. Baik, yang pertama itu analisis pasar merupakan kegiatan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan minat target dari konsumen dan mengetahui potensi pertumbuhan pasar yang ada. Kemudian selanjutnya analisis kompetitor, kita bisa melihat peluang usaha melalui pengumpulan data dan strategi dan dilakukan oleh kompetitor untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan usahanya. Terus selanjutnya itu ada analisis keuangan. Analisis keuangan adalah usaha yang dimulai memperhitungkan modal dari mulai kita awal membuat sebuah usaha tersebut. Kemudian ada analisis risiko bisnis. Analisis risiko bisnis dilakukan untuk mengetahui peluang usaha dengan baik. Kita dapat meminimalisir berbagai risiko yang mungkin muncul di masa depan, dan bila mana kejadian tersebut tidak terprediksi, sehingga kita bisa mengatasi kegiatan tersebut dengan baik. Oke, untuk tujuan analisis peluang usaha yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, yang kedua mengidentifikasi pasar yang potensial, yang ketiga mengenali kompetitor, dan yang keempat menemukan celah bisnis yang belum terisi. Kemudian selanjutnya menentukan strategi pemasaran, dan yang terakhir ada mengevaluasi produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian untuk bisnis model Canvas yaitu merupakan sebuah strategi manajemen yang dibuat atau disusun menjabarkan ide-ide bisnis yang akan kita lakukan untuk melakukan pemasaran pada bisnis ataupun produk yang sudah kita buat. Untuk bisnis model Canvas juga merupakan kerangka manajemen untuk mempermudah dan melihat gambaran ide-ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Kemudian untuk fungsi dari bisnis model Canvas yaitu bisnis model Canvas berfungsi sebagai alat untuk memvisualisasikan rancangan atau blok bangunan yang diinginkan saat memulai bisnis, termasuk konsumen, target, value proposition, dan keuangan. Kemudian bisnis model Canvas itu terbagi menjadi 9 elemen. Yang pertama itu adalah customer segment atau segmentasi konsumen, dan yang kedua adalah value proposition ataupun proposisi nilai. Yang ketiga ada channel atau saluran pemasaran. Yang keempat ada customer relationship, yaitu hubungan dengan konsumen, dan yang selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Untuk selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya, key active dan aktivitas perusahaan, key partnership itu kerjasama, dan yang terakhir ada cost struktur, yaitu struktur biaya. Kemudian pada kegiatan ini saya merancang bisnis model Canvas tentang penjualan bibit domba. Baik, untuk bisnis model Canvas penjualan bibit ternak pada domba yaitu yang pertama ada key partner. Untuk key partner yaitu yang pertama ada penyedia pakan ternak, yang kedua ada penyedia bibit, yang ketiga penyedia peralatan pemeliharaan, dan yang keempat ada penyedia obat-obatan. Untuk key activity yaitu pemeliharaan dan pembibitan ternak, dan yang kedua yaitu jual beli bibit ternak, dan yang ketiga yaitu tersedia bibit ternak yang kualitas unggul. Kemudian untuk key resource yaitu jaringan bisnis, yang kedua ada lahan, yang ketiga ada alat pemeliharaan. Kemudian untuk value proposition yaitu penyedia bibit ternak domba, dan yang kedua memberikan kemudahan kepada ternak untuk mencari bibit kualitas unggul. Dan untuk customer relationship yaitu ada kualitas bibit domba unggul, dan yang kedua menerima kritik dan saran dari konsumen.
Dan untuk channel yaitu kita melakukan pemasaran melalui media sosial dan media cetak. Dan yang kedua yaitu ada komunitas peternak. Jadi setiap kegiatan pemasaran kita berdiskusi juga dengan teman-teman peternak lainnya sehingga mereka mengetahui bahwa kita juga mempunyai produk yang cocok untuk dipasarkan kepada konsumen. Terus yang customer segment yaitu masyarakat membutuhkan bibit domba yang berkualitas, dan yang kedua peternak domba dan masyarakat sekitar. Kemudian untuk cost struktur yaitu ada biaya lahan dan kandang, dan yang selanjutnya ada biaya pemeliharaan, biaya produksi, pakan, dan biaya obat-obatan. Dan yang terakhir ada revenue stream atau penjualan produk bibit ternak domba dan penjualan kotoran ternak. Karena untuk revenue stream ini kan sebagai pemasukan seorang peternak dalam melakukan bisnisnya. Jadi yang dilakukan itu adalah penjualan ternak dan penjualan kotoran ternak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.